mahasiswa 2190 3649 5029 bidang studi perikanan angkatan ketiga. Gerak. Bagian depan gerak. Tegap gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Oke, ini kan kita terbagi dua ya. Selama tatap muka terbatas kita terbagi dua. Ada yang masuk pagi dan ada yang masuk siang. Jadi yang sekarang ini adalah yang masuk siang. Sebelumnya nak, meskipun kita sudah diizinkan untuk tatap muka, tapi harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi sebelum masuk ke kelas, silakan untuk mencuci tangannya terlebih dahulu. Silakan. Teman-temanmu yang sesi 1 itu sudah istirahat di rumah, tapi kita yang sesi 2 itu belajarnya pada pukul 13.00. Jadi silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan teman-temannya. Sudah siap? Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Sehat semua kan ya? Ya, Bu. Jadi kita diizinkan untuk tatap muka bagi yang sudah vaksin. Tapi yang belum vaksin dia tetap diberikan pembelajaran secara daring. Nah, Ibu akan kali ini kita akan belajar tentang teknik pendederan komunitas perikanan. Minggu lalu kita kan sudah mempelajari tentang bagaimana cara mengukur kualitas air, ya. Tapi belum dipraktekkan. Nah, sekarang baru kita akan praktekkan. Ibu mau bertanya dulu. Untuk parameter-parameter kualitas air ada berapa? 3. Apa saja itu? Fisika, Kimia, biologi. nah ada fisika, Kimia. biologi. Nah, Windy, mana Windy? Windy, untuk parameter fisika apa sebutkan? Suhu. Suhu. Apalagi? Kecerahan. Apalagi? Ya? Kekeruhan. Nah, untuk parameter kimia, siapa yang bisa? Bu. Ya, Saul. Ada salinitas. Salinitas, apalagi? Ada pH pH, dan alkalinitas. alkalinitas. Bu. Kalau untuk biologi, yang biologi, apa nak biologinya? Plankton. Bentos. Ah ya, plankton, bentos. Perikiton. Nah,
Ternyata kalian semuanya hebat ya nak ya, masih mengingat pelajaran. Ini kan juga kita sudah pelajari kelas 1 ya. Kita tinggal mengulang apa saja materi-materi yang kita sudah terima di kelas 1 maupun di kelas 2. Ini kalian kan sudah kelas 3 dan sebentar lagi mau prakterin. Jadi harus memang betul-betul kalian sudah paham apa, kalian sudah mengerti apa yang kalian sudah pelajari sebelumnya. Yang minggu lalu juga kita sudah bahas mengenai hubungan antara parameter yang satu dengan parameter lainnya. Misalnya ini di fisika ada suhu, kemudian di kimia ada oksigen ya. Bagaimana hubungan antara suhu dan oksigen? Siapa yang bisa menjawab? Misalnya kalau suhunya tinggi, oksigennya bagaimana? Oksigennya rendah. Oksigennya rendah. Kalau suhunya rendah, oksigennya tinggi. Oksigennya tinggi. Jadi kita akan melanjutkan ke pembelajaran kali ini, yaitu bagaimana caranya kita mengukur kualitas air, kemudian kita tahu nilai-nilai kualitas air itu, dan kita bisa hubungkan dengan literatur-literatur yang mendukung tentang kualitas air, khususnya budidaya udang faname. Ya, jadi kita hari ini adalah pengelolaan kualitas air pada pendederan komoditas perikanan. Namun sebelumnya Ibu akan melakukan pretest dulu, ya Nah ya. Kita melakukan pretest supaya Ibu tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang pengelolaan kualitas air. Dengarkan ya, soalnya baik-baik. Di sebuah kolam pendederan, ditebar benihnya itu pada 1 minggu yang lalu. Kemudian 2 minggu kemudian, udang yang kita pelihara di kolam pendederan itu semuanya mati. Nah, kalian menjelaskan apa penyebabnya. Oke, 5 menit ya. Kalian menjelaskan apa penyebabnya. Kemudian 5 menit diberikan waktu sambil Ibu absen. Silakan Nak. Asmaul, Siti Nurfidia, Indri, ada Bu. Windy, silakan Nak dikerjakan. Pretestnya enggak diskusi ya. Oke, selesai. Silakan ditutup kembali bukunya Nak. Kita melanjutkan pembelajaran. Kita akan melihat tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai pada hari ini. Nah, ini EKD 4.10 melakukan pengelolaan kualitas air pada pendederan komoditas perikanan. Terus tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengelola kualitas air pada pendederan komoditas perikanan melalui metode praktek secara cermat dan tepat. Jadi sebentar kita praktek mengambil sampel di unit produksi agribisnis perikanan air payau dan laut yang sedang memelihara udang ya, udang faname. Jadi yang harus kalian tahu itu adalah bagaimana caranya mengelola kualitas air. Jadi kita praktek, kita ambil sampel, kemudian anak-anakku mencatat hasilnya. Jadi sebentar perwakilannya satu kelompok itu 2 orang ya, 2 orang perwakilan, 1 yang mengukur dan 1 yang mencatat hasilnya. Nah, yang akan kita ukur adalah pH, salinitas, dan suhu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua caranya? Nah, supaya kalian tambah bersemangat menerima pembelajaran, kita ice breaking dulu. Ice breaking itu artinya
memecahkan pembekuan, ya. Meskipun udaranya kita sekarang lagi panas, tapi supaya otak kita juga mencair, kita ice breaking dulu. Ikuti apa yang Ibu katakan, ya. Oke, ikuti apa yang Ibu katakan. Saya ingin memegang mata. Saya ingin memegang hidung. Saya ingin memegang mulut. Jadi ikuti yang Ibu katakan. Saya ingin memegang dagu. Oke, jadi tetap semangat ya Mas, tetap sehat. Selanjutnya adalah Ibu akan bagi kelompok, tapi kita kan minggu lalu sudah bagi kelompok, jadi Ibu pikir itu saja lagi yang kita pakai. Jadi kelompok 1, ketuanya Asmaul ya? Ya Bu. Ketuanya Asmaul. Siapa yang sebentar pergi mengukur nak? Saya dengan Rahayu. Asmaul dengan Rahayu. Ya, 2 orang saja. Terus kelompok 2 siapa ketuanya lagi? Ratna sebentar dengan siapa pergi mengukur? Wardani. Kelompok 3 Citra sama Iya. Ibu akan perlihatkan ini alat apa? Suhu. Iya, apa? Alat fisika. Alat apa? Termometer itu alat untuk mengukur suhu. Nah, ini alat apa? Termometer untuk pH. Jadi itu yang harus kalian ingat nak. Biar kalian tidur kalau misalnya ada yang tanya, apa alat untuk mengukur pH? Iya Bu. Langsung dijawab. Nah, dan yang terakhir, nah ini apa? Nah, mengukur salinitas. Semuanya hebat. Yang ibu harus ingatkan kembali di sini adalah bagaimana kalian menjaga alat-alat ini supaya tidak berkarat. Tadi Ibu sudah minta sama Ibu Susi dan Ibu Susi sudah kalibrasi. Jadi tugas kalian adalah sebelum menggunakannya dicelupkan di mana dulu? Ya tahu. Kemudian dibilas dengan tisu, kemudian ya mengukur, ya mengukur. Kemudian setelah mengukur dia apa lagi? Dibersihkan memakai dan dilap dengan tisu sampai bersih. Itu yang harus kalian ingat selalu nak. Apalagi nanti kalau kalian ke industri ya, karena alhamdulillah sekarang kita sudah diizinkan untuk ke industri. Yang lalu kan tahun lalu kakak-kakakmu itu semuanya di Makassar. Jadi yang agribisnis perikanan itu masuk semua di industri pengolahan. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah diizinkan. Jadi kalian memang betul-betul praktek di kompetensimu sendiri. Kalau ada yang mendapatkan jadwal untuk mengukur kualitas air, diingat gitu nanti bagaimana caranya supaya jangan bilang ini perusahaan, jangan milih nanti punyanya sekolah tuh baru saya lap, tidak nak. Semua standar operasional prosedurnya itu harus kalian terapkan nanti di industri. Ya nak ya, silakan masing-masing kelompok ke ruang unit produksi untuk mengukur kualitas air di kolam penyegeran. Jadi 6 orang saja ya, 6 orang di sana untuk mengukur kualitas air ini. Air.
Tidak bergerak makanya. Tidak. 8,1. 8,1. Tidak bergerak lagi toh? Ya. Jatuh punah. Pegang kita. Cuci lagi air ini. Air tawar. Bocor lagi nak. Kau hukum itu terus. Dan kacamatamu. Ada asal kita bisa dulu pakai kacamatanya. Ayo silakan nak. Baru cuci air tawar, jangan lupa nak. Siap-siap kelompok 3 ya. KPH-nya lagi nak. Ya, 7,9 ya. Siram air depan lagi. Oke, silakan kelompok 3. Kalau sudah tidak berubah lagi angkanya sudah tidak berubah. Ya. Berapa tadi? 7,6. Ya, pas lihat pH meternya pas dia di dalam air. Dia jadi
Kemana udah berubah-berubah? Sudah ada berubah lagi. Oke, 7,7. Nah, dipegang itu ada. Ini ulang lagi. Cara bacanya jangan disentuh bawahnya, karena nanti berpengaruh ke tangan tuh. Ya. Cuci dengan air tawar ya. Kemudian refraktornya lagi. Ya. Kasih mengarah ke sana. Ya, lebih tutup kita. Ya. Wow. 30 ya. Lah dengan tisu baru ini lagi. Oke, alatnya dibawa lagi ke dalam kelasnya ya. Nah, tadi kan kita sudah mengukur kualitas air di bak pendederan. Nah, sekarang Ibu mau bagikan job sheet-nya. Jadi di dalam job sheet ini semuanya sudah tercantum keterangan-keterangan yang harus kalian kerjakan. Nah, silakan diisi. Ibu kasih waktu 30 menit ya. Ibu kasih waktu 30 menit. Silakan dibaca dulu job sheet-nya. Jika ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Ya, pH-nya berapa? Suhunya berapa? Salinitasnya berapa? Nanti nilai-nilainya itu dihubungkan dengan kisaran kualitas air yang bagus ya untuk udang faname yang minggu lalu kan kita sudah pelajari yang sesuai SNI. Yang sesuai SNI. Masuk kisaran atau tidak? Oke, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi dong. Kemudian setelah kalian menyelesaikan job sheet-nya, kita mendengarkan dan kita diskusi dulu tentang hasil praktikum kalian hari ini. Ya, baiklah anak-anakku, siapa yang mau duluan menyampaikan hasil pengamatannya hari ini? Bisa kelompok 1 dulu atau kelompok 3 juga bisa, tidak apa-apa, kelompok 2 juga bisa. Ya, diajak. Kalau begitu ya, kelompok 2 katanya kelompok 2 ya. Silakan. Dibaca hasilnya, terus pembahasannya, kemudian kesimpulan dari hasil ini. Atau tidak usah baca pembahasannya, langsung hasilnya saja, kemudian kesimpulan. Nanti Ibu yang periksa job sheet-mu. Silakan. Siapa yang mau baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pengukuran kualitas air pada sistem bioflok dan Paname. Kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil dan analisis kami bisa menyimpulkan bahwa pemeliharaan hidroponamen pada sistem bioflok pada unit produksi bisnis perikanan air bio dan laut dapat dikatakan memiliki kualitas air, pH dan suhu yang baik. Oke. Kemudian ada yang mau bertanya dari kelompok 1 dan kelompok 2? Kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Sebutkan namanya ya. Ayo, Yang tadi dulu siapa? siapa tadi? Asma bukan? Oh, ya Asma silakan. Oke, perkenalkan nama saya Ismaul, saya dari kelompok 1 ingin menanyakan sesuatu kepada kelompok 2. Nah, pertanyaan saya, kenapa salinitasnya itu bisa tidak sesuai dengan SNI? Apa yang menyebabkan salinitas itu tidak sesuai dengan SNI? Ya silakan kelompok 2. Kelompok 2 bisa menjawab, kelompok 1 juga bisa, kelompok 3 juga bisa bantu temannya ya. Ya, kenapa salinitasnya lebih tinggi dibandingkan kisaran salinitas yang ada di SNI? Di SNI kan kisaran salinitasnya untuk udang Paname itu adalah 0,15 sampai 25 ppt yang diperoleh kelompok 2 ya. Tapi hasil pengukurannya itu adalah 28 ppt. Jadi dia berada di atas, di luar dari kisaran salinitas ini. Kalau kelompok lain berapa nilai kisaran salinitasnya? 0,5 sampai 45 ppt. 0,5 sampai 45 ppt. Oke, jadi ada yang mendapatkan 15 sampai 25, ada juga yang 0,5 sampai 45 ppt. Jadi kalau yang diperoleh 0,5 sampai 45 ppt itu artinya kisaran ini masuk. Ya. Jadi udang Paname memang itu kan merupakan udang dari laut ya, dari laut. Kemudian kita adaptasikan, kita budidayakan di air payau. Jadi kisaran salinitasnya itu dia bisa mencapai 45 ppt. Namun dalam budidaya di bak bioflok itu kan dia secara terkontrol. Jadi otomatis kualitas airnya juga itu terkontrol dengan baik. Jadi misalnya ini salinitas kelompok 1 berapa? Salinitasnya Bu, Ya. 27 ppt. 27. Terus kelompok 2 28, kelompok 3 7. Ya, 30. Jadi dia berada di 27 sampai 30 ppt. Kemudian pH. Kelompok 1 berapa? 8,1. 8,1. Kemudian kelompok 2 7,9. Kelompok 3 7,7. Jadi kisaran pH-nya itu 7,7 sampai 8,1. Yang terakhir adalah suhu. Nah, suhu ini kelompok 1 dapat berapa? 29 derajat Celcius. 29. Kemudian kelompok 2 30 derajat. 30. Kelompok 3 30 derajat. 30 juga. Jadi kisarannya adalah 29 sampai 30. Nah, yang bisa menyampaikan kesimpulan. Kelompok berapa? Kelompok 3. Jadi kisaran seperti ini bisa menyampaikan kalau ini bagus atau ini sesuai atau tidak sesuai. Ya, dibaca saja kalau memang nggak bisa dihafal. Silakan dibaca. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu kesimpulan dari hasil dan analisis kami bisa menyimpulkan bahwa pemeliharaan udang Paname pada sistem
sekali ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa kita itu harus selalu mengontrol kualitas air. Jangan sampai kita teledor. Meskipun sistem bioflok itu tergolong sebagai sistem yang ramah lingkungan, tapi kualitas airnya juga harus selalu kita kontrol. Tadi kan Ibu sudah berikan pretest, nah sekarang Ibu berikan lagi post test supaya Ibu tahu kalian memang sudah mampu tidak untuk mengelola kualitas air. Nah pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang tadi waktu pretest, yaitu tiba-tiba terjadi kematian massal pada kolam pendederan. Misal yang tadi kan disampaikan waktu pretest, kita melakukan penebaran 1 minggu yang lalu, kemudian beberapa minggu kemudian ternyata udangnya itu pada mati semua. Apa penyebabnya? Kalian sudah bisa jawab? Nah, kalau kalian sudah bisa jawab, itu artinya kalian sudah paham tentang mengelola kualitas air. Tapi Ibu mau buktikan dulu jawabannya itu ditulis di bukunya. Oke, pas 5 menit. Silakan, Nak. Oke, selesai ya. Silakan di kelas yang mengumpulkan bukunya. Terus menyimpan di meja Ibu. Oke, nanti di meja masing-masing saya dulu ya, nah sebentar baru diambil sama Asmaul. Nah, karena pembelajaran kita itu selama tatap muka terbatas kan biasanya sampai 7 jam pelajaran kan. Nah, selama tatap muka terbatas ini kita cuma diberi waktu selama 2 jam pelajaran, jadi 90 menit. Nah, untuk itu minggu depan Ibu kita akan mempelajari adalah bagaimana cara mengelola pakan. Ya, kalau sekarang kan kita mempelajari bagaimana mengelola kualitas air. Nah, minggu depan kita akan mempelajari bagaimana cara mengelola pakan. Jadi pemberian pakan, terus enrichment pakan yang kita akan berikan ke bak pendederan itu. Jadi pembelajarannya ini berlanjut, Nak. Setelah pendederan kita pelihara terus udangnya sampai pembesaran, dipelihara lagi sampai panen. Jadi pelajaran kalian itu berurutan terus ya, pendederan, pembesaran, terus panen dan pasca panen ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sudah paham semuanya? Tetap semangat ya untuk minggu depan, dan Ibu harap bagi yang kurang sehat usahakan untuk jaga imunnya. Pulang dari sekolah langsung pulang ke rumah, jangan singgah-singgah lagi. Dan diingatkan juga bahwa nantinya ada pembagian jadwal prakerin. Jadi kalau misalnya ada memang yang kalian inginkan, saya mau prakerin di sini, sampaikan langsung ke ketua program studinya ya, supaya bisa diakomodir lokasi-lokasi prakerin kalian. Nah, Ibu mau jelaskan sedikit lagi kenapa mengelola kualitas air itu penting, agar apa? Ada yang bisa sampaikan? Kenapa kita harus mengelola kualitas air? Paling tidak pengukurannya itu dilakukan setiap hari. Nah, kenapa? Kesimpulan terakhir ini, kenapa kita harus mengelola kualitas air? Kita harus mengukur kualitas air itu paling tidak setiap hari. Supaya apa? Supaya bisa apa? Supaya bisa mengetahui stabilitas kualitas airnya. Ya, betul sekali.
supaya bisa mengetahui stabilitas, dia stabil tidak kualitas airnya. Ya, itu saja ya Nak untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir menerima pembelajaran teknik pendederan, dan saya persilakan kepada ketua kelasnya Asmaul untuk berdoa pulang dan memberikan salam dan doa untuk pulang ke rumah.